Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat perindu surga yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Dia, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan hidup hingga pada saat ini. Semoga sisa usia kita ini penuh dengan kebaikan, melakukan hal-hal yang baik. Semoga kelak kita ditempatkan di tempat yang paling baik, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa selawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat perindu surga, semoga sahabat-sahabat semua telah melaksanakan sholat maghrib berjemaah, mungkin di rumah bersama keluarga. Kemudian dilanjutkan tilawah Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan kajian tematik kita, bincang wakaf. Banyak orang yang kemudian bertanya, apa sih itu wakaf planner? Ini sesuatu yang sangat menarik sekali. Jadi kalau wakaf adalah harta yang dimana harta itu ditahan, ya pokoknya, kemudian diambil kemanfaatan dari apa yang sudah disedekahkan dari hasil, ya apa yang tadi kita niatkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang harta itu suatu yang banyak diuraikan di dalam Al-Qur'an. Lebih kurang 96 kata al-mal di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Nah, ada yang kemudian terus memikirkan harta, apalagi dalam kondisi hari ini yang dulu banyak, sekarang sedikit, ya. Yang dulu mungkin berlimpah ruah, tapi sekarang tidak punya penghasilan yang berlimpah ruah lagi. Nah, namun banyak juga orang yang sadar dalam kondisi hari ini, kemudian dia ingin ya berbagi. Nah, ketika kita bicara planner, berarti kita berbicara tentang dunia usaha. Insya Allah ini suatu yang sangat cocok sekali, ya, ketika kita mengajak agar para pengusaha, agar para pedagang itu untuk mewakafkan harta yang telah dia peroleh itu, ya. Makanya kita yakin jika banyak anak muda yang berusaha hari ini sebelum dia berjualan, ya kalau sekarang kan lebih banyak online barangkali, dia sempat setelah subuh hari sempat dulu dia bersedekah gitu, ya, sedekatin jariyah. Nah, jadi wakaf planner itu adalah ya seseorang menjadi pelaku usaha, kemudian orientasinya surga, dan dia mendapatkan surga itu karena dia telah berwakaf. Nah, kemarin kita sudah berbincang tentang ya unsur-unsur ya wakaf itu sendiri. Ada namanya wakif. Jadi wakif ini terbuka peluang untuk kita semua hari ini, ya. Karena semua orang bisa melakukan, bukan persoalan mampu, tapi persoalan mau dulu, ya. Nah, artinya kalau dia ingin berbuat kebaikan, ya, dia mau berbuat kebaikan sebagaimana di dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat yang ke-77, ya, saya akan membacakannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum faf'alul khaira la'allakum tuflihun. Apa terjemahan daripada surah Al-Hajj ya, ayat 77 ini? Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya. Tentu kita beriman kepada sebaik-baik manusia ini, ya, yakni Nabi Muhammad SAW. Dia adalah teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Quran turun padanya sehingga Rasulullah menjadi manusia yang paling mulia, ya. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, ruku dan sujudlah dalam sholat. Ya, walaupun kita nggak di masjid, tapi kita tetap ruku dan sujud bersama anggota keluarga kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita masih diberikan waktu kesempatan untuk kembali sama-sama sholat berjemaah ke masjid yang kita cintai. Ya. Beribadahlah kepada Rabb kalian tanpa sekutu baginya. Nggak boleh, ya. Jadi kita nggak boleh menyekutukan Allah, ya. Dan berbuat baiklah, ya, kalian, dan berbuat baiklah agar kalian beruntung. Nah, berbuat baik dengan harta benda kita itu suatu yang sangat luar biasa ketika kondisi wabah corona yang belum usai ini, yang boleh jadi korbannya semakin hari semakin bertambah. Nah, artinya apa? Ketika seorang sudah, ya, berusaha, kemudian ingin mendapatkan surga, lalu dia menjadi wakif, dia berwakaf dengan harta yang dia miliki itu. Nah, jadi wakif ini pun, ya, sahabat perindu surga, sahabat Al-Quran yang dirahmati dan diberkahi Allah, dia mesti memiliki syarat. Dia merdeka, dia berakal, ya. Artinya dia dalam keadaan akal yang sehat, ya. Tak boleh orang idiot, gila gitu. Dia penuh dengan kesadaran. Dan dia boleh memilih. Misalnya saja wakaf ahli. Ini Abu Tolha kepada keluarganya, dan itu boleh, ya. Walaupun berapa negara wakaf ahli, Zuhri ini sudah mulai dihapuskan karena kemanfaatannya hanya untuk keluarga saja. Tapi ini tidak mengapa. Setahu saya dari beberapa literatur seperti di Turki, ya, seperti di daerah negara-negara lainnya, yang lebih banyak itu adalah wakaf khairi yang kedua, ya. Artinya wakaf yang dimanfaatkan untuk banyak orang. Jadi bukan hanya untuk keluarga saja, ahli waris saja. Jadi ada wakaf untuk zuri, ahli, ya. Kemudian ada wakaf khairi. Nah, sebagaimana yang banyak terjadi hari ini. Ada masjid, ya. Semoga masjid kembali ramai, ya, insyaallah. Ada pesantren, ya, ada sekolah-sekolah, ada tanah kuburan dan seterusnya. Nah, tapi kita ingin juga dan akan membincangkan nanti tentang wakaf produktif, di mana kemanfaatan hasil dari wakaf produktif itu dimanfaatkan untuk banyak orang. Nah, ini kan berbuat baik dengan harta yang kita miliki hari ini. Seandainya, ya, dari mulai wakaf ini, ya, terus berkembang di masa ketiga Hijriah pada, ya, tahun-tahun, ya, kejayaan Islam, sahabat dan seterusnya. Kalau aset wakaf itu hingga hari ini masih bertahan, ya, dan itu banyak sekali. Gelora Bung Karno misalnya, itu dari wakaf. Monas misalnya, ya. Pesawat Republik Indonesia, pesawat presiden yang pertama, ya, itu dibeli dari berapa, ya, dana wakaf yang telah disumbangkan oleh para wakif. Nah, dia adalah orang-orang yang memiliki usaha. Nah, ulama dulu kan banyak juga sebagai pedagang, ya. Jadi dia adalah seorang entrepreneur, dia ulama, dia alim, kemudian dia berbuat baik sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 77 tadi, berbuat baiklah kalian agar kalian beruntung. Nah, coba lihat.
Bahkan gedung DPR itu pun, MPR DPR itu, saya pernah membaca literaturnya, itu juga dibangun dari berapa ya dana wakaf. Jadi wakaf melalui uang, kemudian disumbangkan ya, kebaikan lewat harta benda ini, lalu berdirilah diantaranya gedung MPR DPR, tadi membeli pesawat, Monas, Gelora Bung Karno, Masya Allah. Jadi kalau sudah lama kita memiliki ya kepedulian terhadap kebersihan, kemudian ketika kita sudah punya pabrik masker, ya kan, dari orang-orang yang para muhsinin. Bahkan kalau saya berpikir wakaf ini kan, ini buat anak muda ya, nggak hanya orang yang punya gitu, the have. Orang-orang yang biasa saja hari ini, kalau sekian tahun yang lalu dengan kita berwakaf saja Rp1.000 sedekah ya, dengan nilai Rp1.000, bayangkan 50 tahun yang lalu ya, mungkin terlalu lama ya, 25 tahun yang lalu ya, 15 tahun yang lalu, dikumpulkan setiap hari dari sekian banyak orang Indonesia ini, kita punya lumbung pangan yang luar biasa ya. Nah, boleh jadi ini kan sesuatu yang kita khawatirkan ya, krisis pangan. Makanya ada namanya bagaimana strategi ekonomi keluarga. Nah, kita yakin salah satunya di samping terus berikhtiar, berusaha mengatur bagaimana manajemen keuangan rumah tangga ya, tidak royal. Kita tahu cash flow-nya, uang masuk sudah semakin sedikit, sementara uang keluar tetap akan terus bertambah misalnya ya. Nah, maka kita mesti memanage keuangan rumah tangga ini. Setelah kita mengatur, memanage keuangan rumah tangga, kemudian yang kedua, kita tentu memperbanyak amal soleh ya, diantaranya istighfar ya. Bahkan kita yakin yursilis sama alaikum mitroro, hujan yang turun itu pun karena istighfar kita. Faqultus takbiru rabbakum ya, innahu kana ghafara. Beristighfarlah, Allah itu kan maha pengampun ya. Nah, istighfar itu pun mendatangkan pintu rezeki pada kita. Nah, kemudian kita dianjurkan untuk banyak bersedekah ya. Nah, artinya kalau berbicara tentang wakafpreneur, orientasi pedagang itu mesti sedekah ya. Jangan dikumpul-kumpulkan lagi sebanyak-banyaknya, karena kematian nggak pasti, dan semakin nggak pasti kapan waktunya ya, setelah ada virus COVID-19 ini kan. Tapi ini yang harus kita perhatikan. Oh, saya baru bisanya berwakaf untuk keluarga saya ya, wakaf ahli, wakaf zuri. Saya sudah bisa berwakaf untuk orang banyak, itu namanya wakaf khairi ya. Jadi ada macam-macam wakaf tadi, silahkan dikembangkan mana yang mau kita pilih. Nah, ini intinya bermanfaat saja untuk banyak orang, karena kebaikan-kebaikan dari harta yang kita miliki lalu kita salurkan, tasarufkan, distribusikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Islam hadir bukan menyuruh kita tidak memiliki harta. Jadi harta itu dalam genggaman saja, jangan sampai ada di hati kita, mengalir saja, mengalir. Nah, pahala orang yang berwakaf ini, sahabat wakafpreneur, dia juga akan terus mengalir ya. Jadi sampai ya usia bumi ini berakhir ya, kemudian di alam kubur itu seorang yang kemudian lebih berat dosanya dan pahalanya sedikit ya, sehingga dosanya timbangannya lebih berat, itu kan diazab terus itu ya. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia ya, tapi kita yakin kalau saudara kita yang kena ya virus COVID-19 ini, corona ini, insya Allah mereka adalah orang-orang yang syahid ya, yang mudah-mudahan mendapatkan surga. Nah, kalau ada orang yang meninggal dunia, kemudian ya dia mulai dikuburkan. Nah, bayangin tuh ya, malam pertama. Kalau malam pertama pengantin enak, ya kan? Ini malam pertama di alam kubur, dosanya lebih berat daripada pahalanya. Saya bertanya pada sahabat perindu surga,
Kira-kira orang kalau dosanya lebih banyak daripada pahalanya, kira-kira di dalam kubur diazab apa enggak? Kalau selisih beratnya saja sedikit aja, pasti akan diazab. Nah, bagaimana kemudian berat ini, dosa ini kemudian menjadi ringan terangkat? Yang lebih berat itu justru pahalanya. Nah, itulah dia, tetesan pahala yang terus akan mengalir, ya kan? Iza matal insan in qata amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyah. Putus sudah amalannya tapi terus menetes. Ya, pahalanya itu menetes, 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 Masya Allah. Ketika sudah menetes, oh ternyata pahalanya semakin berat, dosanya terangkat. Pertanyaannya, berhenti tidak azabnya? Oh iyalah, Allah Maha Adil. Kesempatan masih ada, insya Allah masih ada. Dan yakinlah itu, kalau kita bersedekah dalam kondisi hari ini, ada yang kasih sembako, ada yang kasih ya uang, ada yang kasih ini dan seterusnya. Nah, itu kan sesuatu yang akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bedanya dengan wakaf, dia di manage dengan baik. Nah, ini yang kita ingin serukan sekali lagi, gerakan ya Indonesia berwakaf. Ya, lahirlah para wakafpreneur. Jadi anak-anak muda yang sudah punya usaha, rubah niat lagi, rubah haluan ya kapal kita. Yang dulu orientasinya dunia-dunia, oh semakin lama dunia ini sudah semakin tua rupanya. Siapa yang menyangka ribuan karyawan hotel hari ini di PHK misalnya, hotel tutup, travel ya, bahkan bisnis orang sekarang berubah ya, dari bisnis kesehatan ya, dari bisnis mungkin travel ke kesehatan. Itu yang mungkin yang peluangnya luar biasa hari ini kan. Ada yang bekerja di kuliner, di rumah makan, restoran, kafe, harus juga berhenti hari ini. Luar biasa ya. Nah, karena situasi dunia ini dengan kondisi hari ini ya sama-sama kita maklumi, maka rubahlah orientasi. Maka saya senang dengan istilah wakafpreneur itu. Jadi seorang entrepreneur orientasinya adalah surga, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian dia benar-benar ingin hari-hari itu kalau bisa berwakaf ya. Jadi tidak memikirkan hanya untuk apa yang dia pakai. Kalau yang dipakai kan ini lapuk deh. Mungkin dulu baju kaos kita udah nggak kepakai lagi kan. Kalau yang kita makan busuk juga. Tapi yang kita sedekahkan, Masya Allah, tabarakallah. Nah, itu yang akan terus mengalir untuk kita. Jadi berbicara tentang wakafpreneur, intinya adalah seseorang yang menjalankan sunnah Rasulullah, diantaranya berdagang ya hari ini, menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Hasil yang dia dapatkan itu pun kembali bermanfaat untuk saudaranya, untuk keluarganya, untuk orang-orang yang dia cintai dengan wakaf ini, ya kan? Tadi sekali lagi saya sudah sampaikan, tolonglah baca lagi ya sahabat-sahabat semua, sejarah berdirinya Monas. Ada nggak sedikit banyak dana wakaf yang masuk? Membeli pesawat presiden kita yang pertama ya, zaman Presiden Soekarno, ada nggak dana wakaf misalnya? Gelora Bung Karno, gedung MPR, ada ya. Ada yang dari Bondo Kanduang, Sumatera Barat dulu, ada dari Aceh ya. Bagaimana Siak, kerajaan Siak juga berapa emasnya itu ya, kemudian dia wakafkan untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Artinya ketika kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik dan Allah mencintai orang berbuat baik, innallaha yuhibbul muhsinin. Wakafpreneur itu adalah orang-orang yang orientasinya berbuat baik. Kalau nggak dengan tenaganya, kan nggak semua orang mampu ke rumah sakit ngantarkan ADP ya. Tapi dia cukup transfer. Kan sekarang kalau megang duit kita juga agak khawatir ya. Lalu kita kemudian mentransfer ya kepada lembaga-lembaga filantropi, lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga zakat, lembaga wakaf. Kemudian di situ ada program untuk donasi dalam ya membantu saudara-saudara yang kena dampak daripada virus corona ini. Nah, setiap hari dia melakukan itu, walaupun hanya 25.000.
wakaf melalui uang pendirian rumah sakit duafa. Nah, rumah sakit kan seharusnya semakin bertumbuh dengan kondisi ini kan. Coba kita sudah lama berwakaf setiap hari 25.000. Kalau ada 1 juta orang, sudah berapa duitnya itu? Masya Allah, 1 juta orang dengan 25.000 setiap hari. Waduh, hitung sendiri ya. Saya sulit ngitung-ngitung ini, ya. Masya Allah. Jadi posisikanlah semua kita ini ya menjadi seorang wakafpreneur. Bagaimana karyawan? Kami bukan entrepreneur, tapi karyawan pun kan harus cerdas ya. Banyak ide hari ketika usahanya ya, dia punya majikan dan dia dikerjakan di rumah, ya tetap harus ada ide. Bagaimana bosku, kita sekarang menggunakan ya digital marketing misalnya, kan ada ide-ide dari pemikiran dari karyawan yang itu juga merupakan nilai-nilai seorang entrepreneur. Nah, dari gaji karyawan itu kemudian dia pun menjadi orang yang berwakaf, seorang wakif. Sahabat wakafpreneur, Masya Allah, tabarakallah. Betapa luar biasanya kita ya, dari satu surah yang kita baca tadi ya, dimana kita disuruh ya beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak menyekutukan Allah ya, sujud dan ruku kita, kemudian berbuat baiklah agar kita beruntung. Nah, berbuat baik dari harta itulah ya orientasi para pedagang hari ini ya, untuk menjadi memposisikan dirinya menjadi wakafpreneur ya. Tadi kita sudah menyampaikan juga dari sisi fikih wakaf, ada wakif ya. Nah, wakif itu sendiri harus merdeka ya, kemudian balik ya, dalam kondisi berakal. Kemudian macam-macam wakaf, tadi kita juga menyinggungnya, ada wakaf ahli, wakaf zuri sama, atau wakaf khairi, yang dimana kemanfaatannya kalau wakaf khairi berbeda dengan wakaf ahli zuri, hanya untuk keluarga saja, keturunan saja. Kalau wakaf khairi untuk banyak masyarakat hari ini ya. Makanya ketika orang sudah orientasi hidupnya wakaf, insya Allah pintu rezeki akan Allah bukakan untuk dia. Walaupun hanya 1.000 rupiah, walaupun hanya 5.000 rupiah, mari kita bahu-membahu. Indonesia bersatu, Indonesia dermawan, Indonesia itu suka tolong-menolong ya. Dari instrumen wakaf ini kemudian banyak kemanfaatan yang kita bisa lakukan. Semoga kita semua menjadi wakafpreneur. Semoga semua kita kelak bisa berbuat baik dengan harta yang Allah titipkan kepada kita ya. Alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fi, hudal lil muttaqin ya. Dimana orang-orang yang beriman itu percaya kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selain dia beriman kepada yang gaib, surga dan neraka itu gaib hari ini, siksa kubur, tapi kita percaya. Kemudian dia adalah orang yang mendirikan sholat, lalu menginfakkan sebagian ya rezeki yang telah Allah berikan, Allah titipkan pada mereka. Semoga Allah lapangkan rezeki kita. Jika rezeki kita sempit, semoga Allah lapangkan. Jika rezeki kita jauh, semoga Allah dekatkan. Ketika kita berniat ingin berwakaf, semoga Allah luaskan seluas-luasnya, Allah lapangkan selapang-lapangnya. Sahabat wakafpreneur, sahabat perindu surga, dimanapun kita berada, satu pelajaran yang berharga dari kehidupan sahabat Rasulullah SAW ya, dimana beliau takut sekali ya tentang hisabnya, sulitnya masuk surga, sehingga dia menjual seluruh kurmanya itu ya, untuk membeli kurma yang busuk supaya dia rugi gitu ya. Nah, ternyata ketika dia menjual kurma yang baik itu, lalu dia stok kurma yang busuk. Nah, sebentar lagi kan Ramadan ya, kita banyak akan memilih kurma yang baik tentunya, bukan kurma yang busuk. Sehingga sahabat yang mulia ini
kemudian membeli kurma yang busuk agar dia rugi. Ternyata ada wabah penyakit kan. Masya Allah, tabarakallah. Tahu kan obatnya, sahabat semua, wakafpreneur? Obatnya ya kurma busuk itu yang dicari raja. Sehingga lagi-lagi sahabat ini gagal menjadi orang miskin gitu. Kurma busuk pun yang dia miliki tetap menjadi ya sesuatu yang mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda pada dirinya. Nah, apa sebabnya? Karena sahabat ini hobinya berwakaf, ya. Hobinya melakukan kebaikan dari harta yang dia miliki itu. Selamat berwakaf, tebarkan kebaikan dari harta benda kita, apalagi dalam kondisi wabah virus corona hari ini. Indonesia mesti bersama, saling bahu membantu dan membantu untuk mentasarufkan hartanya. Semoga mendapatkan ganjaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan sholat Isya berjamaah di rumah bersama keluarga. Semoga suatu saat kita pun kembali berjamaah sholat Isya di masjid-masjid yang kita cintai. Semoga kita bisa hadir beribadah dengan baik di bulan suci Ramadan, tinggal berapa hari lagi. Al-Fakir ila Robi, saya Abi Yudi undur diri. Salam wakafpreneur. Semoga banyak kebaikan dari harta yang Allah titipkan pada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.